Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifatul Zahra. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Tracing Art terhadap Perkembangan Motorik Halus Siswa Materi Letak Geografis Indonesia pada Mata Pelajaran IPAS kelas 5B di MI Al-Hidayah Mangli Jember. Adapun masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah setiap dalam proses pembelajaran itu pasti dibutuhkan seorang guru yang profesional dan berinovasi dalam menentukan metode pembelajaran. Agar apa? Agar menumbuhkan minat belajar peserta didik sehingga dapat mencapai hasil belajar yang diinginkan. Metode pembelajaran sendiri adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi tentulah memerlukan faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung berhasilnya pendidikan adalah perkembangan fisik serta psikologi siswa. Hal ini dapat terwujud jika guru berinovasi dalam menentukan metode pembelajaran. Perkembangan motorik halus siswa adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, motorik halus siswa ini adalah kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot kecilnya seperti otot-otot pergelangan tangan dan jari jemari dalam melakukan kegiatan melukis, menggambar, menulis, dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan perkembangan motorik halus siswa, maka dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu berinovasi dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengembangkan motorik halus siswa adalah metode pembelajaran tracing art. Metode pembelajaran tracing art ini adalah metode menggambar dalam aktivitas perkembangan fisik motorik halus dalam melatih kemampuan menebalkan, melukis, menulis, dan menggambar anak dengan cara meniru. Metode pembelajaran ini menekankan pada aktivitas menggambar siswa dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan dari metode pembelajaran tracing art adalah untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik halus pada anak dalam kemampuan membentuk dan meniru gambar dengan menggunakan kegiatan tracing art. Metode pembelajaran ini dapat mempermudah pendidik dalam melakukan kegiatan menggambar maupun menulis agar tidak monoton dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun langkah-langkah penerapan metode pembelajaran tracing art adalah yang pertama, guru harus memberikan penjelasan awal mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan. Kemudian, guru menyiapkan 3 kertas. Yang pertama kertas gambar, yang kedua kertas kalkir, dan yang ketiga kertas kosong. Selanjutnya, letakkan kertas kalkir di bagian atas sendiri, kemudian dilanjut dengan kertas gambar atau gambar yang akan dijiplak atau contoh gambar yang akan dijiplak. Nah, kemudian rekatkan kedua kertas tersebut menggunakan solatip agar tidak mudah geser posisinya. Selanjutnya, pada kertas kalkir ini diberi tanda tulisan depan untuk mempermudah saat dibolak-balik. Nah, setelah selesai menjiplak atau setelah selesai menggambar di atas kertas kalkir, kemudian ambil kertas kalkirnya, lalu dibalik bagian belakang dan diarsir di bagian gambar yang sudah dijiplak. Nah, jadi setelah selesai menjiplak di bagian depan kertas kalkir, setelah selesai kemudian kertas kalkirnya dibalik. Nah, setelah dibalik, diarsir di bagian gambar yang sudah dijiplak tadi. Nah, kemudian sesudah diarsir, dibalik lagi ke bagian depan dan diletakkan di atas kertas kosong tadi. Nah, jadi kertas gambarnya dipindahkan, kemudian diganti dengan kertas kosong. Nah, setelah direkatkan kedua kertas tersebut agar tidak mudah geser, kemudian tebalkan kembali gambar yang sudah dijiplak. Jadi, di atas kertas kalkir tadi kan masih ada gambar. Nah, gambar itu dijiplak kembali atau ditebalkan kembali di atas kertas kosong. Nah, setelah selesai menebalkan kembali kertas kalkir tersebut, selanjutnya lengkapi gambar dengan komponen-komponen peta seperti arah mata angin, legenda, dan lain-lain.
Kemudian pada tahap terakhir peserta didik maju ke depan untuk mempresentasikan hasil gambar yang sudah diciplak tadi. Selanjutnya yaitu pengertian dari perkembangan motorik halus siswa. Nah, perkembangan motorik halus siswa ini adalah bertambahnya kompetensi atau skill dan struktur dengan fungsi anggota badan yang lebih kompleks dalam pola yang sistematis dan dapat juga disebut sebagai hasil proses kematangan seseorang. Nah, adapun metode pembelajaran yang mendukung perkembangan motorik halus siswa ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata ini adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengamati dunia dan memperoleh informasi secara langsung. Yang kedua yaitu metode bermain. Nah, metode bermain ini menuntut gerakan fisik sehingga hal ini sangat bagus untuk kesehatan, keseimbangan, dan perkembangan otak anak. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode yang menekankan pada cara melakukan sesuatu dengan memberikan penjelasan, petunjuk, dan memperagakan secara langsung. Kemudian yaitu metode proyek. Metode proyek adalah salah satu metode dengan memberikan pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dalam persoalan sehari-hari yang harus diselesaikan secara kelompok. Yang terakhir yaitu metode pemberian tugas. Nah, metode pemberian tugas ini adalah tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada siswa yang harus dilaksanakan atau yang harus diselesaikan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menghambat perkembangan motorik halus siswa yaitu ada 2. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari individu atau dari diri peserta didik itu sendiri yang meliputi pembawaan, potensi, psikologis, semangat belajar, serta kemampuan yang khusus. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar dari peserta didik yang berupa pengalaman, teman sebaya, kesehatan, dan lingkungan. Pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif. Nah, metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dengan menggunakan pendekatan penelitian akan diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kebenaran pengaruh X terhadap Y. Metode eksperimen merupakan suatu metode penelitian yang memberikan suatu stimulus dan kemudian mengobservasikan pengaruh atau akibat dari perubahan stimulus objek yang dikenai stimulus. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yang pertama yaitu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu diambil dari kelas 5B MI Al-Hidayah Mangi Jember yang berjumlahkan 30 siswa. Laki-laki 14 dan perempuan 16. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik total sampling. Karena menurut Sugiono jumlah populasi yang kurang dari 100, maka seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Adapun sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan kelas yang dipilih oleh peneliti yaitu kelas 5B yang berjumlah 30 siswa. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama observasi, yang kedua non-tes, dan yang ketiga dokumentasi. Observasi yang digunakan yaitu observasi terbuka. Dalam masalah ini peneliti menggunakan observasi guru, adapun tujuan menggunakan observasi pada guru untuk mengetahui keterlaksanaan metode pembelajaran tracing art. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan merupakan observasi perkembangan motorik halus anak. Peneliti menilai cara anak menjiplak gambar dan hasil jiplakannya. Penilaian dalam observasi penelitian ini menggunakan checklist untuk menilai kemampuan motorik halus anak. Selanjutnya yaitu analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, analisis statistik deskriptif dan yang kedua, analisis statistik inferensial.
Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis data menjelaskan berbagai karakteristik data seperti rata-rata, jumlah simpangan baku atau standard deviation, variance, rentang, nilai maksimum, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu analisis statistik inferensial dibagi menjadi 3 atau pengujian dalam penelitian ini. Yang pertama menggunakan uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji hipotesis. Dari hasil analisis data statistik deskriptif didapatkan data dari pretest dan posttest. Yang pertama yaitu nilai terendah dari pretest adalah 25, nilai terendah dari posttest adalah 75. Selanjutnya yaitu nilai tertinggi dari pretest adalah 58 dan nilai tertinggi dari posttest adalah 84. Selanjutnya yaitu nilai rata-rata dari pretest adalah 41,47 dan nilai rata-rata dari posttest adalah 80,30. Yang terakhir yaitu standar deviasi dari pretest adalah 7,080. Standar deviasi dari posttest adalah 2,769. Nah, berdasarkan tabel tersebut, nilai rata-rata pretest sebelum diberi perlakuan dengan menggunakan metode pembelajaran tracing art adalah 41,47. Sedangkan nilai posttest setelah diberi perlakuan adalah 80,30. Nah, maka dari itu, selisih nilai rata-rata pretest dan posttest adalah sebesar 38,83. Dari analisis data statistik deskriptif ini dapat ditemukan perbedaan antara pretest dan posttest atau perbedaan antara sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan menggunakan metode pembelajaran tracing art. Selanjutnya yaitu analisis data statistik inferensial. Yang pertama uji normalitas. Dari hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS versi 25.0. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil nilai signifikansi sebesar 0,63 dan 0,018 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memberikan bahwa data kedua dari nilai tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Hasil perhitungan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levene statistik mendapatkan hasil signifikansi sebesar 0,289 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa motorik halus siswa memiliki data yang homogen. Yang terakhir yaitu uji hipotesis. Dari hasil uji hipotesis didapatkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka HA0 ditolak dan HA diterima. Nah, dengan ditolaknya HA0 dari hasil pengujian uji T dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran tracing art berpengaruh terhadap perkembangan motorik halus siswa yang dapat dilihat dari nilai pretest dan posttest. Nah, berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kemampuan motorik halus siswa sebelum diajarkan dengan menggunakan metode tracing art atau pretest dan rata-rata kemampuan motorik halus siswa setelah diajarkan dengan menggunakan metode pembelajaran tracing art atau posttest. Nah, besar pengaruh dapat diketahui dari hasil uji T menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan motorik halus siswa pretest sebesar 41,47, sedangkan untuk kemampuan motorik halus posttest sebesar 80,30. Nilai yang diperoleh dari hasil uji T ini yaitu 0,000 karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat perbedaan nilai sebelum dan sesudah diberikan perlakuan menggunakan metode pembelajaran tracing art. Nah, sehingga hasil penelitian ini dinyatakan bahwa terdapat pengaruh metode pembelajaran tracing art terhadap perkembangan motorik halus siswa materi letak geografis Indonesia pada mata pelajaran IPAS kelas 5B dan di MI Al-Hidayah Manggi Jember dengan sebesar
nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau dari nilai rata-rata pretest yaitu 41,47 dan nilai rata-rata posttest adalah 80,30. Sekian dan terima kasih dari presentasi penelitian skripsi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.